Buat sobat sehat yang pecinta kopi, mungkin selama ini punya kekhawatiran karena dengar-dengar kopi ini juga bisa mengganggu kesehatan. Apalagi kalau kopinya dengan gula. Tapi kali ini yang saya mau bahas bukan hanya kopi dengan gula, tapi ada jenis kopi-kopi lain yang mungkin tidak kamu sadari dan ini berbahaya buat kesehatan. Kopi apa aja itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas kopi mana sih yang paling berbahaya. Nah, pikirannya jangan traveling dulu, bukan kopi itu yang saya maksud. Saya akan bahas kopi beneran, kopi-kopi yang selama ini kita konsumsi. Karena saya juga banyak sekali dapat pertanyaan dari pasien saya, dok sebetulnya konsumsi kopi itu bahaya nggak sih buat kesehatan? Atau mungkin kalau misalnya memang ada yang berbahaya itu kopi-kopi yang mana yang paling berbahaya yang perlu kita hindari? Karena saya juga dengar sebetulnya ada yang bilang kopi juga penting apalagi buat orang-orang yang olahraga, buat orang-orang yang mungkin suka begadang gitu. Oke, sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai beberapa jenis kopi secara umum ya. Apalagi buat kita yang ada di Indonesia, saya yakin Sobat Sehat mungkin sering mendengar jenis-jenis kopi ini. Kita mulai dari kopi yang pertama. Ini kopi yang mungkin paling klasik lah ya. Namanya kopi tubruk. Tuh ya. Apalagi sekarang dengan banyak juga orang-orang yang mulai mengemas kopi tubruk ini dengan berbagai macam kemasan ya. Tapi intinya kopi tubruk atau kopi hitam ini yang saya yakin semua orang juga tahu. Bahkan bukan hanya di perkotaan, di pedesaan juga banyak. Yang kedua adalah kopi susu. Nama kerennya adalah cappuccino. Tuh ya. Saya yakin juga Sobat Sehat banyak kenal ya, jadi kopi dicampur sama susu. Nah, jadinya kopi susu kan seperti itu. Kalau di kafe-kafe jadinya cappuccino, ada yang bilang cafe latte dan lain-lain. Nah, kemudian juga, ini yang cukup banyak yang tadi mungkin saya sempat bahas, sudah dikemas jadinya namanya kopi instan. Kopi instan ini sekarang banyak sekali jenisnya. Ada yang 3-in-1, ada yang dengan gula dipisah dan lain-lain, ada yang benar-benar udah dia tidak ada ampasnya. Jadi hanya kopi dengan akhirnya dicampur dengan air ya, kita langsung minum gitu aja. Kemudian ada juga namanya kopi decaf. Nah, decaf itu adalah singkatan dari decaffeinated. Artinya apa? Untuk orang-orang yang selama ini mungkin punya masalah ketika konsumsi kopi, terutama karena kafeinnya, ada sekarang produsen-produsen yang membuat kopi ini dihilangkan kafeinnya atau dikurangi banget kafeinnya. Namanya kopi decaffeinated. Kemudian, ini yang sekarang banyak banget juga di kopi-kopi gerai-gerai kopi itu ya, yang bukan cuma gerai besar, gerai kecil sekarang juga banyak sekali. Itu namanya kopi kekinian dengan segala macam flavoring, perisa dan lain-lain, sirup, boba, anything ya. Saya nggak akan sebutin satu-satu karena terlalu banyak. Intinya kopi-kopi kekinian yang didesain sedemikian rupa, menarik bentuknya, rasanya, penampakannya supaya Instagramable gitu ya, atau TikTokable mungkin sekarang gitu juga. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai kenapa sih banyak orang itu alasan orang konsumsi kopi. Itu karena saya yakin tiap orang punya tujuan yang berbeda-beda minum kopi, termasuk saya karena saya juga pecinta kopi ya. Nah, yang pertama, alasan orang minum kopi itu kebanyakan adalah untuk menambah energi. Nah, apakah ini benar? Nanti akan kita bahas. Yang penting kita tahu dulu alasannya. Banyak orang karena butuh energi booster nih buat olahraga, buat mungkin mau meeting dan lain-lain gitu. Ada juga yang cukup banyak adalah untuk menghilangkan kantuk. Siapa sobat saya yang seperti itu? Mungkin boleh komen di bawah nih. Saya dok yang buat menghilangkan kantuk. Kemudian ada juga orang yang minum kopi itu tujuannya untuk apa? Untuk sosialisasi.
gitu. Jadi misalnya meeting di mana atau mungkin kita mau ketemu sama teman-teman ya di coffee shop gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau minum kopi untuk sosialisasi aja gitu ya. Padahal sebetulnya ya nggak begitu suka. Nah biasanya orang-orang yang nggak begitu suka kopi ini mereka minum kopinya dengan alasan juga suka rasa kopi. Nah ini yang kita perlu pahami karena kopi dan rasa kopi itu dua hal yang berbeda. Kalau kita sekarang bilang suka rasa kopi, nah bisa jadi memang mungkin kandungan kopinya sangat kecil ya, atau mungkin hanya perisa kopi saja. Contoh seperti orang yang konsumsi karamel macchiato, matcha frappuccino dan lain-lain. Sebetulnya ada taste kopinya, tapi bukan kopi beneran. Nah inilah yang sebetulnya berbahaya. Tapi berbahaya sejauh apa? Nanti akan kita bahas ya. Kalau kita mau bicara mengenai manfaat atau mungkin dampak ya kopi ke dalam kesehatan, itu sekarang sudah banyak sekali studinya. Saya udah pernah bahas mungkin di beberapa video sebelumnya mengenai, mungkin saya singgung, tapi di sini saya akan bahas lebih detail dan saya akan tampilkan studinya di sini. Ya, jadi ini ada beberapa studi yang akan saya bahas. Jadi ada 3 besar manfaat kopi yang saya kelompokkan di sini. Yang pertama adalah manfaat untuk kesehatan jantung. Jadi kalau selama ini Sobat Sehat berpikir, oh kopi ini bahaya buat orang yang punya hipertensi, bikin orang penyakit jantung dan lain-lain. Nah sebetulnya justru sebaliknya. Ini ya, jadi impact of coffee consumption on cardiovascular health. Ini adalah di jurnal tahun 2023. Jadi tahun ini, tahun dimana saya lagi buat video ini sekarang ya. Buat yang nonton nanti mungkin di tahun-tahun selanjutnya ya it's okay. Jadi saya buat video ini di tahun 2023. Nah which is ini adalah studi yang terbaru yang saya temukan bahwa kopi ini punya manfaat banyak sekali untuk kesehatan jantung. Saya akan tampilkan juga nanti akan di description link ya. Buat Sobat Sehat yang mau baca lebih detailnya studinya silakan. Tapi catatannya dengan apa? Dengan moderate consumption. Nah nanti akan saya bahas moderate itu berapa sih dok jumlahnya ya. Karena itu juga penting. Kemudian efek yang kedua adalah coffee and liver disease ya. Ini adalah jurnal tahun 2016. Saya juga ada temukan kemarin saya baca sempat yang tahun 2021. Nanti saya juga akan tampilkan di description link ya buat Sobat Sehat yang mau baca. Nah, kopi ini juga berdasarkan studi ini bisa menurunkan beberapa enzim yang selama ini biasanya kita cek pada waktu kita cek lab. SGOT, SGPT atau bahasa Inggrisnya itu AST, ALT ya. Itu bisa menurunkan enzim di liver kita. Yang which is kalau terlalu tinggi jumlahnya ini adalah salah satu indikator terjadi masalah di kita punya liver di hati. Kemudian studi yang ketiga adalah coffee consumption and risk of colorectal cancer. Ini jurnal tahun 2020. Jadi beberapa studi ini hanya beberapa yang saya kutip ya. Banyak sekali studi-studi, mungkin Sobat Sehat bisa search sendiri ya. Jadi coffee consumption atau konsumsi kopi itu punya 3 manfaat besar. Yang pertama untuk kesehatan jantung, yang kedua untuk kesehatan liver ya, hati. Kemudian yang ketiga itu untuk kolon. Kolon itu usus besar untuk mencegah kanker, untuk mencegah masalah-masalah kolitis dan lain-lain. Asal apa tadi? Kita konsumsinya dengan benar. Kopi yang benar, kemudian jumlah yang tepat, waktu yang tepat yang akan saya bahas nanti. Terus pertanyaannya gini, kalau memang kopi itu punya manfaat segitu besarnya, kenapa kok ada orang-orang yang mengalami masalah ketika konsumsi kopi? Jadinya kesannya jadi kopi ini jadi nggak sehat. Jadi di sini saya akan bedah apa sih alasan kenapa kopi ini bisa menjadi nggak sehat kalau kita konsumsi. Yang pertama yang menyebabkan nggak sehat apa? Adalah bahan tambahannya. Nah, tuh ya, jadi buat tadi yang saya mention di awal, ada kopi kekinian, ada kopi instan dan lain-lain, itu bahan tambahannya. Bahan tambahan yang mungkin saya yakin buat Sobat Sehat yang sudah sering nonton konten saya, konten Dr. Sung, pasti udah hafal. Kita berdua itu selalu menyarankan untuk apa? Untuk hindarin gula. Terutama adalah gula yang refinasi, gula yang tambahan, mau segala macam jenisnya ya, mau gula aren kek, gula coklat kek, ya gula batu, gula apapun. Sebetulnya semuanya akan dampaknya sama ke dalam tubuh kita. Hanya bedanya itu beda tipis. Itu kalau kita mau bicarakan mungkin gula pasir dengan gula aren sama efeknya dalam tubuh kita. Bahan selain gula yang cukup banyak perlu kita perhatikan adalah creamer.
Tuh ya, creamer biasanya ada tambahannya tuh creamer nabati. Jadi biar tambahin biar kelihatan, biar kedengeran sehat gitu loh, ada nabatinya. Jadi creamer, kita mau bicara creamer apapun, itu sebetulnya ya itu akan punya dampak yang kurang baik di dalam tubuh kita karena ini adalah lemak buatan. Ini bukan lemak alami. Saya tidak pernah menyarankan orang untuk hindarin lemak, makanya konsumsi susu yang rendah lemak atau mungkin yang tanpa lemak. Tidak, bukan seperti itu. Tapi jenis lemaknya, di mana creamer ini seringkali memang dihasilkannya dari yang buatan, lemak yang terhidrogenasi dan lain-lain. Itu yang kita perlu hindari. Kemudian juga sirup atau perisa, itu juga banyak sekali. Mungkin perisa karamel, apalagi perisa green tea, perisa apapun lah. Itu yang kita perlu hindari. Sirup tinggi fruktosa, itu apalagi. Itu bahan-bahan tambahan yang sangat perlu kita aware ketika kita konsumsi kopi-kopi, apalagi yang kopi-kopi kekinian itu. Yang kedua, yang membuat tidak sehat itu apa sih, Dok? Adalah proses pengolahannya. Nah, ini ya, jadi apapun kalau memang kopinya sudah oke, tapi kemudian diproses secara kurang sehat, terutama berdasarkan studi yang tadi saya kutip beberapa itu menyatakan ada kopi itu yang unfiltered. Unfiltered itu apa sih? Ya, contohnya seperti kopi tubruk tadi yang kita mungkin secara tidak sadar kita konsumsi sama ampas-ampasnya. Kan kalau kita konsumsi buat kopi tubruk tuh otomatis kita agak jarang ya orang itu yang disaring lagi. Biasanya ya ditunggu sampai mengendap kemudian diminum itu. Nah, itu yang kita juga perlu perhatikan, terutama kalau misalnya kita konsumsinya itu sering setiap hari, itu juga bisa berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Karena apa? Karena tidak difilter, tidak disaring. Karena itu saya lebih menyarankan ketika kalian itu suka konsumsi kopi, pecinta kopi seperti saya, itu lebih baik kita itu menggunakan alat-alat ya yang bisa membantu kita untuk menyaring kopi. Ada yang manual, mungkin dengan seperti V60 dan lain-lain ya metodenya. Kemudian juga dengan sifon dan macam-macam sebetulnya ya. Kalau kalian yang suka kopi, saya yakin tahulah gimana caranya untuk memfilter kopi supaya kita itu nggak minum sama ampas-ampasnya. Karena itu bisa mengganggu kita kesehatan secara metabolik juga. Kemudian kopi instan. Nah, itu karena apa ya, dengan bahan-bahan tambahan tadi itu yang saya sebutkan sebelumnya. Proses pengolahannya terlalu panjang ya. Kalau kita bicara itu mungkin sudah dikemas secara pabrikan, ditambahkan bahan-bahan pengawet dan lain-lain, itu juga kurang baik. Dan yang paling penting itu adalah jumlahnya ya. Karena saya yakin juga semua orang udah sering dengar saya bilang, apapun yang baik, tapi kalau kita konsumsinya terlalu banyak, jadinya juga betul, nggak baik. Nah, kalau kita bicara banyak itu berapa, Dok? Nah, based on study itu adalah lebih dari 3 cangkir kopi per hari. Cangkir ya, bukan jerigen ya, bukan pitcher ini. Saya bilang cangkir. Cangkir itu berapa? Cangkir itu secara ini ya, secara kita volume itu adalah sekitar 180 sampai 200 ml. Itu cangkir gitu. Jadi ada yang, tapi saya mungkin ambilnya di angka yang 180 saja. Itu yang paling oke ya. Jadi kalau kita mungkin konsumsi cangkir itu kan volumenya beda-beda. Yang saya maksud di sini sekitar 190. Jadi kalau kalian misalnya konsumsi 2 cangkir atau 360 ml sehari, I think all is good, nggak ada masalah. Apa sih yang menyebabkan kopi ini punya manfaat? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Karena di dalam kopi itu ada beberapa zat aktif yang tidak bisa kita dapatkan di dalam minuman-minuman lainnya. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang tidak. Yang paling umum, saya yakin juga Sobat Sehat sering dengar adalah kafein. Nah, kalau kafein memang kita bisa dapatkan dari teh gitu ya, terutama teh hijau itu kandungan kafeinnya cukup tinggi, bahkan seperti di coklat itu juga ada kandungan kafeinnya juga. Tapi jumlahnya yang membedakan dengan kopi. Kopi relatif lebih tinggi ya, terutama bukan kopi-kopi yang decaf tadi ya, kopi-kopi yang tidak decaf tentunya. Kafein ini punya efek apa sih? Dia akan menstimulasi syaraf kita. Nah, inilah yang banyak orang itu salah kaprah. Karena gini, mereka berpikir kalau kopi itu memberikan energi. No, kopi itu tidak memberikan kita energi. Bahkan bisa menguras energi kita kalau kita abuse kopinya, kita konsumsinya terlalu banyak. Karena apa? Karena akan membuat kita exhausted, terutama sistem syaraf kita. Karena gini loh, kopi itu kan menstimulasi atau merangsang syaraf simpatis kita. Jadi kenapa itu yang menyebabkan kita punya alertness atau kita punya seperti fokus itu ketika kita konsumsi kopi, karena itu merangsang syaraf kita, syaraf simpatis kita. Jadi itu yang membuat kita merasa kalau kita jadi melek
kita merasa kita jadi punya energi. Karena sistem syaraf kita itu sangat menentukan kita juga bagaimana kita bergerak, bagaimana kita merespon sesuatu. Itu sangat berhubungan. Tapi bukan memberikan energi. Beda halnya dengan kalau kalian konsumsi kopi dengan gula. Yang memberikan energi gulanya, bukan kopinya. Karena gula itu memang menghasilkan energi. Itu ya, punya kalori. Kemudian apalagi? Kafein ini bisa meningkatkan mood. Nah, ini juga memang berhubungan dengan sistem syaraf tadi, juga meningkatkan performa olahraga ya untuk orang-orang yang mungkin aktif olahraga. Apalagi dok yang terkandung dalam kopi yang baik adalah chlorogenic acid atau asam klorogenat, itu bahasa Indonesianya mungkin saya lupa. Chlorogenic acid saya lebih sering menyebutnya seperti itu. Punya efek antiinflamasi, punya efek menurunkan tekanan darah. Loh kok bisa? Bukannya orang minum kopi malah tekanan darahnya naik? No. Jadi tekanan darah naik itu hanya temporary. Artinya apa? Hanya sementara. Terutama untuk orang-orang yang jarang konsumsi kopi. Tapi pada orang-orang yang sudah rutin konsumsi kopi, ini justru bisa menurunkan tekanan darah karena ini bisa meningkatkan fungsi endotelium di dalam pembuluh darah kita. Jadi itu lapisan pembuluh darah. Jadi akan bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, dan ketika pembuluh darah melebar, tekanan darah akan menurun. Jadi ini tergantung dari siapa yang minum, apakah orang yang sudah sering konsumsi, ya sudah biasa, sudah rutin, atau orang yang belum pernah. Kalau orang yang belum pernah tentunya akan naik, karena ini akan terjadi suatu adaptasi dalam pembuluh darah kita. Ketiga adalah kafestol dan kahweol. Nah, mungkin belum pernah dengar. Ini tadi yang saya sebutkan, ini punya sifat untuk memproteksi atau melindungi kita punya liver. Kemudian juga trigonelin, ini punya sifat neuroprotektif, artinya melindungi syaraf kita. Dan juga kopi ini punya kandungan vitamin dan mineral tuh. Secara alami ya, ini bukan yang difortifikasi, secara alami. Contohnya seperti vitamin B2, vitamin B5, niacin, vitamin B3. Ini banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita, untuk longevity dan lain-lain ya. Mungkin saya akan bahas di next video. Kemudian juga mangan, magnesium, kalium, dan lain-lain. Tuh. Jadi kopi itu kalau kita memang dapatkan dari sumber yang tepat, biji kopi yang beneran ya, jadi bukan yang kopi-kopi yang sudah diproses secara berlebihan, itu punya banyak sekali manfaat kesehatan karena punya zat aktif seperti ini. Nah, jadi sekarang kapan nih dok waktu minum kopi yang baik? Nah, itu kan yang pasti ditanyakan. Tadi udah tahu pilih kopi yang seperti apa, kemudian takarannya seberapa. Sekarang kapan waktu minumnya? Ini, saya tidak mau bicara mengenai jamnya. Karena ini akan gini, saya tuh sering mengatakan setiap orang itu punya jam biologis atau ritme sirkadian yang berbeda-beda. Yang menentukan itu apa? Bukan yang selama ini kita tahunya, oh kalau jam 10 sampai jam 12 itu terjadi detoksifikasi di mana, kemudian jam 12 sampai jam 2 terjadi detoksifikasi di organ mana. Tidak sesimpel itu, karena setiap orang itu punya ritme sirkadian yang berbeda, tergantung bagaimana kita itu punya kebiasaan sehari-hari. Kapan waktu tidur kita, kapan waktu kita makan, kapan waktu kita bangun, kapan waktu kita olahraga, dan lain-lain. Jadi di sini yang akan saya jelaskan adalah kapan waktu minum yang baik, bukan jamnya, tapi adalah timingnya, ya. Timingnya tiap orang. Pertama adalah apa? 1 sampai 2 jam setelah bangun tidur. Tuh, saya bilang ya, setelah bangun tidur. Terserah. Jadi kalian bangun tidurnya jam berapa? Kalian sendiri-sendiri ya, masing-masing. Karena apa? Karena ketika kita itu masih bangun tidur, langsung kita minum kopi, itu kortisol kita masih tinggi. Nah, kopi itu kan punya efek untuk meningkatkan kortisol. Kalau kita minum pada waktu level kortisol kita masih tinggi-tingginya, ini akan membuat kelenjar adrenal kita itu akan overwhelm, akan ke overwhelm itu bahasa Indonesianya akan letih, akan capek. Makanya lebih baik tunggu sampai level kortisol kita itu agak turun, which is itu 1 sampai 2 jam setelah kita bangun tidur. Yang kedua adalah setelah makan. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang memang punya masalah acid reflux atau punya kecenderungan asam lambungnya gampang naik. Kalau memang kalian mau mendapatkan manfaat kopi yang tadi saya sebutkan, tapi kalian punya masalah ini, lebih baik kalian konsumsinya setelah makan. Itu untuk menanggulangi atau mencegah asam lambung yang naik. Dan yang terakhir adalah saat jam
puasa. Tuh, karena saya juga proponen fasting, saya juga sering sekali untuk konsumsi, bukan sering, setiap hari bahkan, konsumsi kopi itu pada saat jam puasa. Karena ini tidak membatalkan puasa kita buat kalian yang menjalankan intermittent fasting, bukan yang puasa yang tidak minum ya. Jadi intermittent fasting ini bisa kalian konsumsi, kopi ini bahkan bisa meningkatkan alert kalian gitu ya, bukan menambah energi sekali lagi, tapi bisa merangsang kita punya sistem syaraf supaya lebih aktif tanpa kita harus membatalkan puasa kita. Itu. Nah, semoga dari sini Sobat Sehat sekarang udah paham kopi mana sih yang perlu kita pilih dan kopi mana yang perlu kita hindari, terutama buat kalian yang ingin lebih sehat. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Jadi sekarang kapan nih dok waktu minum kopi yang baik? Nah, itu kan yang pasti ditanyakan. Jadi di sini yang akan saya jelaskan adalah kapan waktu minum yang baik, bukan jamnya, tapi adalah timingnya. Ya, timingnya tiap orang. Pertama adalah apa? 1-2 jam setelah bangun tidur. Tuh. Yang kedua adalah setelah makan. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang memang punya masalah acid reflux atau punya kecenderungan asam lambungnya gampang naik. Dan yang terakhir adalah saat jam puasa. Tuh, karena saya juga proponen fasting, saya juga sering sekali untuk konsumsi, bukan sering, setiap hari bahkan, konsumsi kopi itu pada saat jam puasa. Karena ini tidak membatalkan puasa kita buat kalian yang menjalankan intermittent fasting, bukan yang puasa yang tidak minum ya. Jadi intermittent fasting ini bisa kalian konsumsi, kopi ini bahkan bisa meningkatkan alert kalian gitu ya,